Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Puji nama Tuhan. Saya kaya dan percaya Bapak Ibu dan jemaat sekalian saat ini sudah betul-betul mempersiapkan diri saudara untuk mengikuti ibadah, mempersiapkan tempat yang terbaik, dan kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tapi sebelum itu mari saja kita semua tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mempersiapkan diri kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya sepanjang minggu ini Engkau sudah memberkati kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kini saatnya kami akan mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus setiap kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Menopang hidup
ucapan syukur kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam. Mari sama-sama angkat tanganmu saudara. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, amin. Kasih setia, sekali lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, haleluya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, amen. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita masih memuji Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu
Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku
bentuk setiap kami sesuai dengan bencana, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami semua Tuhan, biarlah kami boleh memuliakan Engkau lewat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena Roh Kudus-Mu lah yang menjadi kekuatan kami Tuhan, yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti setiap maksud-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bila menjadi doa kami, berfirmanlah kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya menyampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berjumpa kembali oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh kembali berada dalam ibadah saat hari ini. Di minggu ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita selalu dalam satu persekutuan, dalam ibadah kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema kekuatan di dalam menghadapi badai. Puji nama Tuhan. Kiranya kasih sayang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kita, dan kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah itu terus kita alami dari hari ke hari. Saudaraku sekalian, di dalam Alkitab itu ada dua cerita orang atau kehidupan yang dihantam oleh badai di dalam sebuah pelayaran, dan sampai mereka nyaris tenggelam. Yang pertama itulah kasusnya Yunus, dihantam oleh badai karena dia lari dari perintah Tuhan. Dia menjauh daripada Tuhan, dia tidak taat kepada Tuhan, dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga dia diperhadapkan dengan badai di dalam pelayarannya. Oleh karena dia melarikan diri daripada Tuhan, oleh karena ketidaktaatan dan tidak dengar-dengaran, sehingga Yunus, saudaraku sekalian, mengalami teguran dan hajaran Tuhan supaya Yunus sadar dan boleh mengalami suatu pertobatan. Itu bisa kita baca di dalam Yunus pasalnya yang ke-1, itu ceritanya, tetapi biar kita baca di rumah kita masing-masing. Dan cerita yang kedua di dalam Alkitab, itulah cerita tentang murid-murid Yesus pada waktu itu yang justru sedang mentaati perintah Tuhan, dengar-dengaran akan perintah Tuhan, sebab Yesus sendiri yang menyuruh mereka bersama dengan Tuhan menyeberang, tetapi kemudian diperhadapkan dengan badai di dalam pelayaran mereka, dihantam dengan badai. Oleh karena mereka taat dengar-dengaran, berbeda dengan Yunus. Oleh karena Yunus tidak taat, tidak dengar-dengaran, melarikan diri daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan, sehingga diperhadapkan dengan badai dalam pelayarannya. Tetapi kalau kita melihat dalam cerita daripada murid-murid Yesus, justru mereka mau taat, justru mereka mau dengar-dengaran, justru mereka diperintahkan oleh Tuhan, mereka diperhadapkan juga dengan badai. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, apapun keadaan kita ketika kita menghadapi badai dalam perjalanan hidup rohani kita, ada kehidupan yang diperhadapkan oleh persoalan-persoalan bagaikan badai, bagaikan gelora yang diperhadapkan dalam kehidupannya oleh sebab karena ketidaktaatan, oleh sebab jauh daripada Tuhan. Tetapi ada juga mereka-mereka yang mungkin sudah taat, sudah dengar-dengaran kepada Tuhan, tetapi acap kali juga tidak luput diterpa oleh badai. Untuk itu kita mau periksa, dan setiap kehidupan kita yang mengalami sebuah peristiwa dalam setiap perjalanan hidup rohani kita menghadapi apapun bentuk badai itu, biar kita mengoreksi diri. Kalau oleh karena ada sesuatu pelanggaran kita kepada Tuhan, ketidaktaatan kita kepada Tuhan, sehingga badai diperhadapkan kepada kita, biar hendaknya kita mengambil sikap kerendahan hati untuk minta ampun kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, memperdamaikan diri kepada Tuhan. Tetapi toh kalau kita sudah
taat, sudah dengar-dengaran kepada Tuhan selama ini, kemudian kita diperhadapkan dengan badai persoalan, tentu ada maksudnya Tuhan. Untuk itu kita tidak berkecil hati, tetapi mari kita mau memeriksa, khususnya di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Kita akan mau belajar. Berbeda dengan Yunus, peristiwa Yunus ketika diperhadapkan dengan badai. Oleh karena dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan mengutus dia tidak mau taat. Dia melarikan diri jauh daripada Tuhan, sehingga dia diperhadapkan oleh badai. Demikian pula murid-murid Tuhan berbeda. Mereka sudah taat, sudah dengar-dengaran, tetapi mereka juga diperhadapkan dengan badai. Itulah sebabnya kita mau melihat, saudaraku sekalian, khususnya perjalanan yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka diperhadapkan dengan badai. Mungkin itu yang sedang kita alami. Kalau toh persoalan masalah yang sedang kita hadapi, badai menerpah kehidupan kita, keluarga, nikah, rumah tangga, pribadi kita. Oleh karena kita tidak dengar-dengaran bagaikan Yunus jauh daripada Tuhan, mari biar kita mengambil sikap untuk merendahkan diri, mohon ampun kepada Tuhan, untuk kita sadar, kita berubah, kita bertobat. Tetapi kalau selama ini kita sudah ikut Tuhan, kita dengar-dengaran, kita taat, tapi toh kemudian kita menghadapi suatu badai dalam perjalanan hidup kita, biar kita mau belajar, semuanya itu ada maksudnya Tuhan demi kebaikan kita. Mari kita membuka dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Kita sama-sama membuka dan kita sama-sama membaca. Mari silakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, terus Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak. Terus dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Lalu dalam perjalanan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Nanti saya akan jelaskan. Terus dan ombak menyembur masuk dalam perahu. Terus sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Terus pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Terus maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, terus engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu, terus dan berkata kepada danau itu, Diam, terus tenanglah. Teruskan. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Teruskan. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Terus mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Terus sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan. Demikian pembacaan kita yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-35, pada hari itu waktu hari sudah petang. Petang di sini, petang yang dimaksud secara rohani bukan seperti yang kita pahami, petang di sore hari, dari pagi, siang, petang, sampai malam. Tapi petang yang dimaksud dalam pengertian rohani di sini, ini berbicara waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin hari semakin sempit. Petang di sini menunjuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin hari semakin sempit. Sebab petang di sini menunjuk pada akhir zaman, di mana waktu bagi gereja Tuhan akan segera berakhir. Ketika Tuhan nanti akan datang kedua kali. Ketika akan datang malam saat Yesus datang. Kita membaca terlebih dahulu, kita tidak menutup di dalam Injil Markus pasal 4 ini, sebab itu merupakan pemeriksaan kita. Tetapi kita mau membaca terlebih dahulu dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, Jadi petang ini menunjuk kepada waktu kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat sekali, menjelang malam. Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang ke-4. Mari silakan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mengutus aku,
Ya, sebenarnya dalam Injil Yohanes pasal 9 ini ayatnya yang keempat, Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang keempat ini, saudaraku sekalian, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang keempat dikatakan kita harus, sebetulnya bahasa salinannya yang tepat itu aku, yang dimaksud itu Tuhan, ya. Tuhan harus mengerjakan pekerjaan Bapa, Dia Bapa yang mengutus aku. Teruskan, mari, selama masih siang. Iya, teruskan. Akan datang malam, terus di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Iya. Jadi kalau petang itu mendekati malam, ya, itu menuju kepada akhir zaman, di mana kita hidup di hari-hari yang terakhir ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pada zaman akhir ini, menjelang kedatangan Tuhan, kita berada pada zaman akhir, saudaraku sekalian. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Di zaman yang akhir ini, ya, kita jangan lagi membuang-buang waktu kita berfoya-foya, sebab waktu kedatangan Tuhan menjelang malam, pada saat petang, saudaraku sekalian, dikatakan pada petang, di mana Tuhan memerintahkan murid-murid, ya, untuk segera menyeberang. Ya, tolong bacakan Markus tadi supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan lewat firman Tuhan ini. Sekali lagi ayat yang ke-35 dari Injil Markus pasal yang keempat tadi. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Iya. Terus Yesus berkata kepada mereka. Iya, terus Marilah kita bertolak ke seberang. Ya, Yesus yang menyuruh, Yesus yang memerintahkan murid-murid untuk menyeberang. Ya, sebab waktu hari sudah petang, sudah akan datang malam. Sudah saatnya untuk kita menyeberang. Artinya apa? Untuk kita mengalami suatu perkembangan, mengalami suatu pertumbuhan rohani di dalam kita mengikut Tuhan. Dan ini ajakan Tuhan, ya, untuk supaya kita ke seberang, untuk kita meninggalkan, saudaraku sekalian, apa yang ada di belakang kita. Pada waktu petang, Yesus berkata, marilah kita ke seberang. Kata seberang itu menunjuk pada suatu proses perubahan, proses perkembangan di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Sudah harus berkembang, sudah harus maju ke depan, sudah harus mengalami suatu pertumbuhan kedewasaan. Sebab waktu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dan Tuhan menyuruh, mengajak murid-murid, Tuhan menyuruh, mengajak kita untuk ke seberang. Terus kan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak. Nah, saudara perhatikan, ya, ketika Yesus mengajak mereka ke seberang, mereka meninggalkan orang banyak. Ya, mereka meninggalkan orang banyak. Hanya murid-murid Tuhan yang diajak menyeberang. Ya, Tuhan katakan, ayo menyeberang. Dan dikatakan di sini bahwa kemudian dikatakan mereka meninggalkan orang banyak yang sedang mengikuti Yesus pada waktu itu. Kalau saudara perhatikan, mereka meninggalkan orang banyak. Yesus meninggalkan orang banyak. Ya, orang banyak itu ditinggalkan. Apakah Tuhan Yesus tidak senang kalau orang banyak itu mengikut Dia? Tetapi persoalannya, kenapa cuma secara khusus Tuhan memanggil murid-murid yang sedikit untuk menyeberang? Yang banyak justru ditinggalkan. Sebab seringkali umat-umat Tuhan dalam mengikuti Yesus hanya untuk mengikuti Dia, hanya untuk melihat perkara-perkara lahiriah saja. Hanya mau melihat mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban Tuhan. Mereka hanya mau melihat bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat, ya, memberi makan 5.000 orang. Sehingga mereka tertarik, ada suatu pemeliharaan. Jangan pengikutan kita kepada Tuhan oleh karena Tuhan mau memelihara kita. Kita hanya mengikut Tuhan supaya kita mengalami mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban. Dan memang itu Tuhan kerjakan. Tetapi jangan kita hanya sekedar mengikut Tuhan, hanya sebatas pengikutan kita supaya kita dipelihara oleh Tuhan, supaya kita mengalami mungkin mujizat-mujizat apa saja. Tetapi Tuhan mau supaya kita berkembang. Tuhan mau supaya mengalami pertumbuhan rohani dalam setiap kehidupan kita. Banyak ditinggalkan sudah oleh Tuhan. Sebab pengikutan mereka ini hanya mau mengikut Yesus.
supaya melihat kenyataan keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan, pemeliharaan Tuhan. Ya, bagaimana 5 roti 2 ikan Tuhan kerjakan mujizat, dipelihara, diberi makan. Tapi pada waktu Yesus di atas kayu salib, di mana 5.000 orang itu? Demikian pula dalam kita mengikuti Yesus di hari-hari yang terakhir, di zaman akhir. Jangan kita mengikut Tuhan hanya oleh karena supaya Tuhan pelihara saya, agar supaya Tuhan memberkati saya secara lahiriah, secara jasmani, agar Tuhan juga mengerjakan keajaiban, mujizat-mujizat dan sebagainya. Bukannya tidak, Tuhan bisa mengerjakan itu. Tetapi jauh daripada itu, Tuhan ingin melihat suatu perkembangan, suatu pertumbuhan rohani kita. Mari kita ke seberang. Dan tidak sedikit yang Tuhan tinggalkan. Kalau pengikutan kita kepada Tuhan hanya untuk perkara-perkara lahiriah, jangan sampai kita ditinggal di zaman akhir ini. Waktu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita sudah harus meningkatkan kehidupan rohani kita. Kita harus sudah mendewasakan kehidupan rohani kita. Tidak lagi hanya oleh karena mengikuti Yesus supaya saya diberkati ini, dipelihara ini. Tuhan bisa mengerjakan itu. Tetapi Tuhan mau melihat kehidupan kita. Ada suatu pertumbuhan rohani, ada suatu kedewasaan rohani. Sebab firman Tuhan katakan, tolong dibacakan Matius 22 ayat 14. Jangan ditutup Injil Markus tadi. Apa yang Tuhan nyatakan. Itulah sebabnya Tuhan katakan, mari kita ke seberang. Padahal orang banyak mengikuti Yesus pada waktu itu, dan mereka meninggalkan orang banyak itu. Apakah Yesus tidak senang? Kalau orang banyak ikut Yesus, tentu Tuhan senang. Tetapi apa artinya kalau pengikutan manusia umat Tuhan mengikuti Yesus hanya untuk melihat keajaiban-keajaiban saja, hanya melihat supaya Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Tetapi yang Tuhan mau supaya kita harus mengalami suatu perkembangan rohani. Kita harus dibentuk di dalam kedewasaan rohani di hari-hari yang akhir ini, umat Tuhan. Bukannya Tuhan tidak akan memberkati kita, bukannya Tuhan tidak akan memelihara kita, bukannya Tuhan tidak mengerjakan keajaiban-keajaiban. Oh, itu luar biasa Tuhan itu. Tapi Tuhan mau supaya kita mengalami tingkat kedewasaan rohani, untuk hidup kita dikuduskan, untuk hidup kita disucikan. Sebab kalau tidak, mari silakan baca Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil. Nah, banyak yang dipanggil. Terus? Tetapi sedikit yang dipilih. Sedikit yang dipilih. Banyak yang ditinggalkan. Sedikit yang dipilih. Biar kita mengerti maksud Tuhan di zaman akhir ini. Hari sudah petang, malam akan tiba. Kedatangan Tuhan kedua kali sudah di ambang pintu. Apakah pengikutan kita kepada Tuhan hanya kita mau mengikuti Yesus? Oh, Tuhan itu luar biasa, dahsyat Tuhan itu. Dia sanggup memelihara saya. Dia juga bisa memberikan keajaiban-keajaiban kepada saya. Tentu Tuhan lakukan itu, Tuhan kerjakan. Tapi juga Tuhan tidak mau melihat kita hanya mengikuti hanya dengan perkara-perkara itu. Tapi harus cepat ke seberang, menyeberang. Kita kembali Injil Markus 4 tadi. Dan ini merupakan suatu pergumulan kita, gereja Tuhan di zaman akhir. Agar supaya kita tidak hanya perkara-perkara yang ada dalam dunia ini, mengikut Tuhan, supaya Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Iya, tentu. Tetapi jangan kita hanya dalam dunia ini, ada perkara-perkara dunia. Persiapkan diri kita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dan biar kita menjadi kehidupan yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya sebagai Kristen panggilan, dipanggil begitu banyak, banyak yang dipanggil. Tetapi dikatakan sedikit yang akan dipilih. Dan ini merupakan pergumulan kita, gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman. Ketika Tuhan mengajak ke seberang, artinya Tuhan ingin kita berjuang, memasukkan diri pada golongan kelompok yang dipilih oleh Tuhan. Bukan sekedar orang yang dipanggil, tetapi menjadi orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Rohani kita harus berkembang, rohani kita harus meningkat, rohani kita harus bertumbuh dewasa, disucikan, diubahkan oleh Tuhan di hari-hari yang terakhir. Karakter kita dibentuk dalam suatu kedewasaan untuk mengalami penyucian. Kalau kita hanya mengikut Tuhan, ya Tuhan, supaya Tuhan pelihara saya, ya Tuhan mengerjakan keajaiban-keajaiban, dan kita berkata Tuhan dahsyat. Memang Tuhan luar biasa.
Tetapi Tuhan mau berurusan dengan kita untuk perkara-perkara yang rohani. Hal-hal yang jasmani tidak ada urusan dengan kerajaan surga. Tapi hal-hal yang rohani kita itu berurusan dengan surga. Itulah sebabnya mari Ibrani pasalnya yang keempat kita mau melihat di sini. Tuhan mau kita disucikan, untuk diubahkan sampai kita disempurnakan. Kita harus dipilih untuk disucikan oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, jangan sampai kita tertinggal nanti. Seperti orang banyak, apakah orang banyak itu Tuhan tidak senang orang banyak itu mengikuti Yesus? Tentu. Tapi dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu. Sangat disayangkan nanti ketika Tuhan datang, kemudian banyak yang akan tertinggal. Semoga jangan di antara kita, tetapi biar kita membawakan diri kehidupan kita masuk kepada kelompok yang dipilih oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita harus berjuang di hari-hari yang terakhir ini. Ibrani pasalnya yang keempat. Ibrani pasal yang keempat terlebih dahulu. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari silakan. Sebab itu baiklah kita waspada. Nah, berjaga-jaga. Ya, saudaraku sekalian, umat Tuhan yang ada di tempat ini, yang berada di rumah, yang sedang beribadah bersama-sama. Sekali lagi mari. Sebab itu baiklah kita waspada. Sebab itu baiklah kita berhati-hati. Waspada. Terus supaya jangan ada seorang dari antara kamu yang dianggap ketinggalan. Jangan ada di antara kita kemudian ketinggalan. Pada saatnya nanti tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan. Saat ini sekarang, saat zaman akhir, kesempatan kita untuk berlomba. Supaya jangan sampai kita ketinggalan umat Tuhan. Nanti hanya timbul suatu penyesalan nanti. Jangan sampai kita tertinggal. Tuhan katakan kepada murid-murid, ayo kita ke seberang. Dan banyak orang ditinggal pada waktu itu. Saudaraku sekalian, teruskan mari. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Iya, ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Iya. Sama seperti kepada mereka. Iya, teruskan. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Terus? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Nah, karena tidak bertumbuh, rohani kita harus bertumbuh, iman kita harus bertumbuh, Pak Tuhan. Dari kehidupan Kristen yang dipanggil menjadi kehidupan Kristen yang dipilih. Jangan pengikutan kita hanya mengikut Tuhan supaya saya dipelihara, mengalami pemeliharaan Tuhan bagaikan 5 roti 2 ikan. Seperti saya katakan tadi, mana 5.000 orang pada waktu Yesus disalib? Ketika harus diperhadapkan dengan suatu penderitaan, diperhadapkan dengan salib, tidak ada kekuatan mereka. Rohani kita harus bertumbuh. Itulah sebabnya Tuhan ajak. Tidak banyak tentunya. Yang banyak itu ditinggal. Ya, sekali lagi dikatakan karena apa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Harus berkembang. Pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita. Harap dan kasih kita harus berkembang kepada kedewasaan rohani. Terus? Dengan mereka yang mendengarnya. Iya, teruskan. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Terus? Seperti yang ia katakan. Teruskan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Iya, terima kasih. Itulah sebabnya Tuhan mengajak murid-murid ke seberang dan orang banyak itu ditinggalkan. Ya, iman kita harus bertumbuh. Yesus mau pimpin kita. Dia mau memimpin iman kita sampai kepada kesempurnaan. Dia mau menuntun kita. Agar supaya rohani kita jangan hanya beradab dalam kondisi kerohanian bagaikan kanak-kanak. Tapi sudah harus mengalami suatu kedewasaan. Dan Tuhan mau menuntun, memimpin iman kita sampai kepada kesempurnaan. Dan biar kita membaca itu di dalam Ibrani pasal 12. Ya, Ibrani pasal yang ke-12. Ya, biar kita bertolak ke seberang. Iman kita harus bertumbuh. Yesus mau memimpin kita.
untuk iman kita itu bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Itulah sebabnya dalam tabernakel, saudaraku sekalian, ada pelataran, ruangan suci, dan ruangan maha suci, ruangan kesempurnaan. Ya, Tuhan mau menuntun kita. Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Mari silakan. Karena kita mempunyai banyak saksi. Iya, karena kita mempunyai banyak saksi perjalanan hidup rohani kita. Diperhatikan, mungkin kita di rumah dilihat oleh saudara-saudara kita yang mungkin mereka yang belum setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah kita bekerja, di kantor, di mana saja kita bekerja, orang menyaksikan kehidupan rohani kita bagaimana, bagaikan saksi. Mereka menyaksikan itu karena kita mempunyai banyak saksi. Mereka melihat bagaimana kehidupan kita yang di dalam Tuhan. Apakah hidup kita mengalami suatu keubatan? Teruskan mari. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Terus, marilah kita menanggalkan semua beban. Ya, marilah kita menanggalkan semua beban. Beban di sini bukan hanya beban-beban persoalan, masalah. Itu merupakan beban, sebab sebagaimana saya katakan seringkali kita cepat sekali menyerahkan segala beban, persoalan, masalah kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan katakan serahkan hidupmu terlebih dahulu kepadanya. Tapi seringkali manusia hanya mau menyerahkan segala beban-bebannya, persoalan, masalah yang sedang dihadapi. Ini Tuhan masalahku, ini Tuhan persoalanku. Bukan itu beban yang dimaksud di sini, katakan demikian. Tetapi yang beban di sini itu menuju kepada kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Daud sendiri katakan itu kalau Anda baca di dalam Mazmur 38 ayat yang kelima. Beban, kata Daud, kesalahan-kesalahan itu bagaikan beban yang terlalu berat bagiku, kata Daud di dalam Mazmur pasal 38 ayat yang kelima. Jadi beban di sini ditanggalkan. Ada kesalahan-kesalahan yang merupakan beban bagi kita dalam kita berlomba, yang seringkali kita biarkan, kita tidak selesaikan. Bukan hanya beban persoalan-persoalan, masalah-masalah kita yang menjadi halangan dalam kita berlomba, tapi beban yang dimaksud ini sebagaimana Raja Daud katakan, itulah semua kesalahan yang terlalu berat, bagaikan beban yang berat, kata Daud. Dan juga apa terus? Dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan dosa, hamartia, ya, tidak tepat sasaran. Dosa itu hamartia, tidak tepat sasaran, menyimpang, menyeleweng, kata Roma pasal yang ketiga. Manusia sudah berbuat dosa, mereka menyeleweng. Itu dosa, hamartia, tidak tepat sasaran. Lewat di dalam firman Tuhan, menyimpang dari firman Allah. Itu bagaikan sesuatu yang menghalangi kita. Beban semua kesalahan-kesalahan kita bagaikan beban yang berat, dan juga dosa. Kita menyimpang dari firman Tuhan. Teruskan mari. Dan berlomba dengan tekun, ya, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Iya, yang diwajibkan kepada kita. Teruskan. Marilah kita melakukannya, ya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Iya, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dengar baik ini. Yang memimpin kita dalam iman. Nah, yang memimpin kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan kepada murid-murid, mari kita menyeberang. Tuhan harus menuntun perjalanan hidup rohani kita, umat Tuhan. Mengalami suatu kedewasaan rohani yang memimpin, sekali lagi, yang memimpin kita dalam iman. Terus, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan membawa iman kita itu sampai kesempurnaan. Sampai di sini saja. Itulah sebabnya Tuhan mau tuntun. Ayo kita ke seberang. Tuhan harus menuntun supaya kita mengalami suatu kedewasaan rohani. Sebab kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita jangan hanya sekedar mengikuti Yesus supaya kita menikmati berkat-berkat secara lahiriah yang ada dalam dunia ini. Itu tidak ada urusan dengan surga.
Tapi Tuhan ingin mau membentuk kehidupan kita, mau menyucikan kehidupan kita, supaya kita berkenan dan berlayak di hadapan Tuhan. Kita mengalami kedewasaan rohani. Kita harus disiapkan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Jangan menjadi kehidupan Kristen yang kanak-kanak. Hanya untuk hal-hal lahiriah dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Sebab seringkali kita diperhadapkan dengan penderitaan. Dalam mengikuti Yesus, di situ seringkali kita tidak kuat. Kita gagal. Padahal itu jalan yang Tuhan harus bawa dalam setiap kehidupan kita lewat salib. Ibrani pasal 5, mari ayat yang ke-11. Tuhan katakan kepada murid-murid, ayo kita ke seberang. Orang banyak ditinggalkan. Itulah sebabnya saya katakan, apakah Tuhan tidak senang kalau orang banyak mengikut Dia? Tentu Tuhan senang. Tapi persoalannya, kalau yang banyak ini hanya ingin supaya dipelihara, melihat mujizat-mujizat saja. Sedangkan Tuhan harus membawa mereka. Murid-murid tidak banyak, Tuhan bawa, ayo menyeberang. Hari, petang, menjelang malam, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita harus mengalami pertumbuhan rohani umat Tuhan. Mari, pasal 5 dari Ibrani ayat yang ke-11. Mari silakan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Iya, terus? Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Iya, teruskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Iya, terus? Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, iya, sudah seharusnya menjadi pengajar. Iya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Iya, teruskan. Dan kamu masih memerlukan susu. Ya, itu kanak-kanak. Ya, untuk perkara-perkara yang enak bagi daging. Teruskan, mari. Bukan makanan keras. Iya, bukan makanan keras. Terus? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, iya, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Terus? Sebab ia adalah anak kecil. Iya, teruskan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Ya, ini yang Tuhan mau. Pertumbuhan rohani kita. Untuk mengalami suatu kedewasaan. Terus? Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Ya, dilatih terus, dilatih. Menerima firman pengajaran mungkin yang keras untuk menyucikan kehidupan kita. Mengapa? Sebab waktu ini, waktu-waktu yang terakhir, tidak ada kesempatan lagi untuk kita bermain-main dengan waktu. Supaya kita mengalami pertumbuhan, tolong kami Tuhan. Supaya rohani kami semakin didewasakan lewat firman Tuhan yang tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Untuk menyucikan kehidupan kita, terutama karakter kita, sifat-sifat kita. Sifat-sifat yang lama, karakter daging kita. Teruskan, mari. Untuk membedakan yang baik, iya, daripada yang jahat. Pasal 6 ayat 1, lanjutkan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Nah, ayo kita menyeberang, kata Tuhan. Ya, teruskan. Dari ajaran tentang Kristus. Iya. Dan beralih kepada perkembangannya ya, yang penuh. Beralih pada perkembangannya. Ya, beralih pada kesempurnaan. Beralih. Ayo menyeberang, kata Tuhan. Orang banyak itu ditinggalkan. Kembali Injil Markus tadi. Jadi ini kerinduan Tuhan bagi kita, supaya kita mengalami suatu pertumbuhan rohani, perkembangan rohani, ke arah yang rohani, kedewasaan. Makin hari kita makin didewasakan kehidupan rohani kita, menjadi kehidupan yang dipilih oleh Tuhan. Sebab kita hidup pada hari-hari yang terakhir. Ya, Tuhan sudah sediakan semua sarana lewat firman Tuhan, lewat korbannya Yesus. Berharap pada kedatangan Tuhan, bahkan juga lewat hajaran.
Tuhan mau menyucikan kehidupan kita untuk menjadikan kita umat kepunyaannya sendiri. Tuhan membawa iman kita supaya kita boleh mengalami kesempurnaan lewat korbannya Yesus. Kita dididik, kita dibentuk dalam kedewasaan rohani sampai kepada kesempurnaan, menjadi milik kepunyaannya sendiri. Suratan Titus pasal yang kedua. Biar kiranya kita umat Tuhan menjelang hari-hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, biar kita memiliki pandangan rohani semakin hari untuk hidup ini mau didewasakan rohani, hidup ini mau disucikan oleh Tuhan, untuk kita relakan hidup kita untuk mengalami penyucian daripada Tuhan. Suratan Titus 2 ayatnya yang ke-11. Suratan Titus pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Mari. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah itulah salib, pengorbanannya Tuhan itu sudah nyata untuk menyelamatkan kita. Terus Ia mendidik kita. Ya, tetapi Tuhan harus mendidik kita dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Dia harus mendidik kita terus supaya kita meninggalkan kefasikan. Nah ini, kita meninggalkan kehidupan yang lama, cara-cara daging. Kita harus mengalami penyucian. Tuhan sudah menyatakan pengorbanannya, kasih karunia-Nya, salibnya untuk menyelamatkan kita semua. Tapi Dia harus mendidik kita supaya kita mengalami penyucian. Terus dan keinginan-keinginan duniawi. Iya, terus. Dan supaya kita hidup bijaksana. Iya, terus. Adil, terus. Dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Terus kan, ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Iya, terus. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Iya, terus kan. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Iya, ayat 14, dengar baik. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Dia yang sudah berkorban bagi kita. Terus untuk membebaskan kita. Iya. Dari segala kejahatan. Dan dengar baik ini. Terus dan untuk menguduskan bagi dirinya. Ya, dan untuk menguduskan bagi dirinya. Terus suatu umat. Suatu umat, dengar baik. Kepunyaannya sendiri. Nah, kepunyaannya, miliknya, kepunyaannya sendiri. Ini tujuannya Tuhan. Menjadi milik kepunyaannya sendiri. Itulah sebabnya pengikutan kita kepada Tuhan harus semakin hari semakin didewasakan kerohanian kita. Kita mengalami hidup yang mau disucikan oleh Tuhan. Terus yang rajin berbuat baik. Dengar baik. Beritakanlah semuanya itu. Beritakanlah semuanya ini. Apa itu? Ayat 11 tadi, beritakan tentang salib. Ya, Dia sudah mati di atas kayu salib menebus kita. Beritakanlah bahwa Dia mau mendidik kita supaya kita meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa, supaya kita menjadi umat kepunyaannya sendiri. Itulah sebabnya kita tidak bisa di hari-hari yang terakhir ini untuk kita lengah untuk hidup rohani kita. Kemudian kita tidak mau mengalami suatu kedewasaan. Ya, di hari-hari yang terakhir ini Tuhan mau menguduskan, Tuhan mau menyucikan setiap kehidupan kita. Beritakanlah semuanya itu. Yesus yang sudah mati, kasih karunia, salib, Tuhan berkorban bagi kita, menyelamatkan kita. Tetapi Dia juga mau mendidik kita supaya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita mengalami penyucian supaya kita menjadi umat kepunyaannya sendiri. Nah, itulah sebabnya umat Tuhan, Tuhan mengajak murid-murid, mereka harus dibentuk. Demikian pula kita di zaman akhir ini, kita harus siap untuk dibentuk hidup kita umat Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, kita kembali Injil Markus tadi. Haleluya. Ya, Yesus mengajak murid-murid untuk bertolak, meninggalkan orang banyak, untuk bertolak ke seberang. Ya, ini suatu pelajaran yang besar bagi kita. Ya, jangan kita ikuti Yesus. Ya, hanya sekedar ikuti Yesus. Ya, kemudian kita hanya melihat, oh Tuhan itu luar biasa memelihara, menyatakan kedahsyatannya, mujizat-mujizat. Iya, benar. Tetapi mari
kerinduan Tuhan supaya kita boleh mengalami hidup ini, mengalami keobahan hidup ini, mengalami penyucian di hari-hari yang terakhir. Ya, kita kembali Injil Markus pasal yang keempat tadi, ayatnya yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu. Iya, mereka. Yesus meninggalkan orang banyak itu terus lalu bertolak. Iya, sekarang mereka ke seberang. Ya, menyeberang. Ya, bertolak ke seberang. Yang seperti saya katakan tadi, saudaraku sekalian, kita harus mengalami perkembangan rohani. Harus mengalami pertumbuhan rohani di hari-hari yang akhir. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Teruskan, mari. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Ya, beserta dengan mereka. Terus dalam perahu. Iya. Di mana Yesus telah duduk. Terus dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37 dengan baik. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Nah, Yunus diperhadapkan dengan badai juga. Tapi oleh karena dia tidak taat, disuruh ke Niniwe, dia lari. Dia menjauh daripada Tuhan, dia tidak mau dengar-dengaran. Diperhadapkan dengan badai. Badai apa yang menimpa kita, biar kita mengoreksi diri. Mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan, kita sudah menyimpang dari firman, sehingga kita diperhadapkan dengan badai. Datanglah di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ampuni saya mau kembali kepada Engkau Tuhan. Yunus sadar, Yunus bertobat. Kalau mungkin kita menghadapi badai seperti itu. Tetapi bagaimana dengan murid-murid? Mereka juga menghadapi badai. Notabene mereka sudah dengar-dengaran kepada Tuhan. Mereka sudah taat kepada perintah Tuhan. Mereka sudah dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Tetapi kenyataan juga mereka sedang diperhadapkan dengan badai. Mungkin juga kita sedang mengalami, mengapa Tuhan? Saya sudah dengar-dengaran kepada Tuhan. Saya sudah taat kepada firman. Tapi saya diperhadapkan dengan badai. Berbeda dengan Yunus. Di balik semuanya itu ada maksud Tuhan, rencana Tuhan yang indah untuk setiap kehidupan itu. Jangan putus asa. Ya, mari terus ayat 37 ulangi. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Terus dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Iya, teruskan. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Iya. Dan perahu itu mulai penuh dengan air. Dalam perjalanan pengiringan kepada Tuhan, mereka sudah taat, sudah dengar-dengaran kepada Tuhan. Tapi toh mereka diperhadapkan dengan badai. Ya. Mereka diperhadapkan dengan badai, saudaraku sekalian. Dan kita mau melihat di sini apa maksudnya Tuhan dengan adanya badai yang diperhadapkan kepada murid-murid. Padahal mereka sudah taat, mereka sudah dengar-dengaran. Ya, memang Tuhan tahu hatinya mereka, Tuhan tahu, Allah Maha tahu. Tetapi dengan peristiwa, dengan badai, dengan gelombang yang terjadi, Tuhan ingin melihat apa sebenarnya yang ada dalam hati mereka. Ya, justru dengan badai yang terjadi, di situ nampak keaslian mereka. Padahal sudah taat, sudah dengar-dengaran. Tapi kemudian diperhadapkan dengan badai yang bergelora, gelombang yang besar. Dan Tuhan mau menyatakan kepada mereka, ini loh keadaanmu sesungguhnya. Pada saat engkau mengikut aku, ini yang ada pada hatimu. Lewat badai gelombang, nampak keaslian kehidupan itu. Demikian pula kita. Tuhan memang tahu, tapi Tuhan ingin supaya kita sadar. Ini loh, oh iya Tuhan ya. Padahal saya sudah dengar-dengaran kepadamu, ternyata saya masih ada memiliki sifat seperti ini ketika diperhadapkan dengan badai. Itu tujuan Tuhan.
Lewat badai, kita sudah taat, sudah dengar-dengaran, kita diperhadapkan dengan badai. Maksudnya apa Tuhan? Supaya kita melihat keadaan kita ini, kekurangan kita yang sesungguhnya, keaslian kita sesungguhnya. Coba kita baca selanjutnya itu. Mari silakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Iya, terus? Di sebuah tilam. Iya, terus? Maka murid-muridnya membangunkan dia. Iya. Dan berkata kepadanya. Iya, bayangkan umat Tuhan. Ya, badai, gelora, gelombang laut tidak bisa membangunkan Yesus. Tetapi ini suatu pelajaran bagi kita. Ketika murid-murid datang berseru kepada Tuhan, Tuhan peduli. Saya tidak tahu badai persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Mengapa Tuhan? Saya kan sudah ikut Tuhan, saya dengar-dengaran kepada Tuhan, saya taat kepada firman. Tetapi saya diperhadapkan dengan persoalan ini. Saya diperhadapkan dengan masalah ini. Apa maksud-Mu Tuhan? Untuk melihat diri kita juga bisa melihat, oh inilah hidup saya sebenarnya. Kalau ada persoalan, kalau ada badai, teruskan, mari langsung lanjutkan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, ini satu yang seringkali diperhadapkan kepada umat-umat Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan, sudah setia diperhadapkan dengan badai. Tapi ternyata yang pertama yang Tuhan ungkapkan dalam diri mereka, murid-murid, mereka masih menyalahkan Tuhan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka menyalahkan Tuhan. Berapa banyak kita ketika kita menghadapi masalah, Tuhan, saya sudah dengar-dengaran, saya yang melayani Engkau Tuhan, saya sudah tinggalkan jam-jam kerja saya, kesibukan-kesibukan saya Tuhan. Tapi kenapa saya diperhadapkan dengan masalah Tuhan ini? Mengapa Tuhan? Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa? Ini kebanyakan kehidupan Kristen. Kalau terjadi sesuatu pada diri kita, kita suka menyalahkan Tuhan. Kalau nanti ada diperhadapkan dengan badai masalah, seringkali kalau ada masalah kita suka menyalahkan Tuhan. Harusnya ketika kita menghadapi badai, kita mengoreksi diri, melihat keadaan kita. Apakah yang terjadi ini oleh karena ketidaktaatan kita, menyimpang dari firman. Saya sudah menjauh daripada Tuhan seperti yang dialami oleh Yunus. Tapi kalau kita melihat, Tuhan, saya sudah dengar, ampuni saya kalau ada kesalahan Tuhan. Tapi kenapa ada badai ini? Nah, itu Tuhan mau melihat bagaimana hati kita dalam mengikuti Dia. Apakah kita mau menyalahkan Tuhan seperti murid-murid ini? Apakah engkau tidak peduli Tuhan dengan kami? Ketika terjadi gelombang, ini yang ada pada hati daripada murid-murid itu. Lewat badai, untuk Tuhan mau perlihatkan, ini loh keaslianmu. Tidak sedikit umat Kristen juga diperhadapkan dengan badai. Saya tidak tahu badai apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Kalau oleh karena ketidaktaatan kita, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita berdamai kepada Tuhan. Tapi itu kalau sudah selama ini engkau dengar-dengaran, jangan mempersalahkan Tuhan. Menyerah kepada Dia. Tuhan tetap peduli dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Yang kedua, lewat badai yang terjadi pada waktu itu, Tuhan mau menyatakan yang sesungguhnya yang ada dalam kehidupan kita. Ayatnya yang selanjutnya 39. Terus ia pun bangun. Iya, terus menghardik angin itu. Ya, oleh karena murid-murid berseru, padahal badai, gelora, gelombang yang besar tidak bisa membangunkan Yesus. Yesus tidur dengan tenang.
Tetapi seruan murid-murid itu direspon oleh Tuhan. Padahal Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita mengerti, melihat sesungguhnya siapa saya Tuhan. Bejana yang mudah rapuh ketika diperhadapkan dengan persoalan badai masalah. Oh ini Tuhan, supaya kita tidak cepat-cepat menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Oh kalau nyana dia, nyana jadi begini tuh hidup. Kalau bukan dia, nyana sebesar ini masalahnya. Sampai menyalahkan Tuhan. Itulah Tuhan mau memperlihatkan siapa kita sesungguhnya. Menghadapi badai masalah persoalan, mari jangan menyalahkan yang lain, jangan. Oh kalau nyana kuat dia, nyana begini sebetulnya. Lantaran dia kuat bikin begini. Oleh karena dia berbuat begini, oleh sebab dia sampai jadi begini. Menyalahkan. Dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Itulah keadaan kita. Ketika kita menghadapi badai, mari menghadapi masalah, persoalan, cepatlah mengintrospeksi diri itu. Kalau ada ketidaktaatan, ampuni saya Tuhan. Kalau kita sudah memeriksa baik dan sebagainya, walaupun kita masih banyak kekurangan, kesalahan, biar kita menyadari untuk tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Terus mari. Ia pun bangun, iya, menghardik angin itu, terus, dan berkata kepada danau itu, iya, terus, diam, terus, tenanglah, terus. Lalu angin itu reda, iya, dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Teruskan, mari. Lalu ia berkata kepada mereka, ya ini yang kedua. Kalau tadi lewat badai terlihat keaslian mereka. Itu memang Tuhan izinkan untuk supaya kita sadar, oh iya, seringkali saya cepat menyalahkan orang Tuhan, menyalahkan Tuhan. Dan yang kedua, apa yang Tuhan katakan. Terus mari. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut? Takut itu sebenarnya adalah orang-orang yang mengikut Tuhan tapi tidak mengasihi Tuhan. Ya, tidak mengasihi Tuhan. Sebenarnya mereka mengikut Tuhan tapi tidak mengasihi Tuhan. Mengapa kamu takut? 1 Yohanes 4, jangan tutup ini ya. Ya, suratan 1 Yohanes pasal yang 4. Mengapa kamu takut? Di sini oleh karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Ya, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Mari, silakan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Kasih Allah sempurna. Teruskan. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya. Iya, terus. Pada hari penghakiman. Iya, teruskan. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Iya, teruskan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Mereka, mengapa kamu takut? Nah, kelihatan. Di saat diperhadapkan dengan badai, ternyata mereka tidak mengasihi Tuhan. Nampak. Saya tidak tahu badai apa yang sedang kita hadapi saat ini. Tetapi Tuhan mau menyatakan sesungguhnya siapa kita. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama. Kita tidak mengasihi Tuhan. Mengapa kamu takut? Saudaraku sekalian. Dan yang ketiga, ayat yang ke-40 dari Injil Markus. Lewat badai persoalan, masalah yang diperhadapkan itu. Ya, apa yang Tuhan perlihatkan? Apa yang nampak pada kehidupan itu? Ketika diperhadapkan dengan badai. Injil Markus pasal 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, iya, terus, mengapa kamu begitu takut? Terus, mengapa kamu tidak percaya? Ya, ternyata saudaraku sekalian dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Ini yang ketiga.
lewat gelombang, lewat badai, terlihat keadaan kita sesungguhnya. Satu, seringkali menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama. Kedua, takut, tidak ada kasih, tidak mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kamu tidak percaya? Mereka tidak percaya. Kelihatan sekarang. Dan Tuhan harus menyucikan mereka. Tuhan harus menyucikan kehidupan kita lewat mungkin badai yang sedang kita alami. Kalau untuk badai yang kita hadapi, masalah yang kita sedang hadapi, oleh karena kita menyimpang jauh daripada Tuhan seperti Yunus, kita mohon ampun kepada Tuhan, perdamaikan. Namun kalau kita sudah taat dengar-dengaran seperti murid-murid, mereka juga diperhadapkan dengan badai. Untuk Tuhan mau menyatakan bagaimana keadaan kita sesungguhnya. Seringkali menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama. Tidak mengasihi Tuhan, takut, dan tidak percaya. Sekarang terungkap. Tadi tidak kelihatan, tapi lewat badai terungkap sudah yang ada pada mereka. Tujuannya Tuhan untuk menyucikan mereka. Kita melihat nih, ya. Dan yang keempat, saudaraku sekalian, ayat 41. Mereka menjadi sangat takut. Iya, terus? Dan berkata seorang kepada yang lain. Iya, terus? Siapa gerangan orang ini? Siapakah gerangan orang ini? Terus? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, saudara perhatikan perkataan, siapakah gerangan orang ini? Sekian lama mereka mengikuti Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Sayang. Itulah sebabnya pengikutan kita kepada Tuhan. Kita harus mengenal Dia yang sudah mati di atas kayu salib, mau mendidik kita umat Tuhan, supaya hidup kita disucikan, kehidupan lama kita disucikan, dikuduskan. Sifat, tabiat, karakter kita mau diubahkan, mau disucikan oleh Tuhan, untuk Tuhan membawa kita menjadi milik kesempurnaannya. Dan ini yang keempat, terungkap. Ayat yang terakhir, mereka tidak mengenal siapakah gerangan mereka ini. Ya, hanya lewat badai. Ketika kita menghadapi badai apapun, Tuhan ingin mau menyucikan kita. Mungkin kita sudah dengar-dengaran taat. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan sesama. Mari, biar kita mengasihi Tuhan, tetap terus melakukan firman Tuhan, tetap yakin, percaya. Dan kita mengenal pribadinya Tuhan itu, yang membawa kita sampai kepada kesempurnaan lewat persoalan. Tuhan mau menyucikan kehidupan kita. Bagaimana caranya Tuhan menyelesaikannya? Ketika terjadi gejolak, gelombang yang besar, Tuhan berseru, diam, tenanglah. Dalam bahasa lain, bahasa asli kata diam itu damai, tenanglah. Damai itu kekuatan kita. Ya, damai ini yang kita harus miliki, merupakan kekuatan kita menghadapi gelora, menghadapi gelombang, menghadapi badai. Juga dalam menghadapi virus COVID-19, kekuatan kita di sini diam dan tenang. Di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Ya, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Ya, apa yang Tuhan katakan. Ya, Dia pun bangun menghardik angin itu dan berkata, diam, tenanglah. Ya, tenang, diam dan tenanglah. Suasana damai kita butuhkan. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Apa yang Tuhan katakan? Silakan mari. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Iya, teruskan. Dengan bertobat dan tinggal diam. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam. Ketika kita menghadapi masalah persoalan, kita membutuhkan damai sejahtera. Tetap tenang. Ya, diam. Sambil kita mengintrospeksi diri kita. Ini caranya.
Kalau kita mau mengalami, kita mengatasi badai dan gelombang masalah, bertobat dan tinggal diam. Ini jalan dalam kita menghadapi masalah itu. Teruskan mari. Kamu akan diselamatkan. Nah, kamu akan diselamatkan. Terima kasih. Bertobat dan tinggal diam. Daripada kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan sesama. Ketika menghadapi badai persoalan, Tuhan katakan diam, tenanglah pada badai itu, pada gelombang itu. Diam dan tenanglah, bertobat dan tinggal diam. Ya, diam itu artinya kita mengoreksi. Ketika menghadapi badai, kita diam, kita mengoreksi diri kita, memeriksa diri kita. Jangan cepat-cepat kita menyalahkan. Ya, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan, amat terlebih menyalahkan orang lain. Ya, biar ini yang menjadi kerinduan kita, mohon kepada Tuhan. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan badai persoalan apapun, ya biar kita mengoreksi diri kita. Diam, tenanglah. Tenang artinya menguasai diri. Saya tidak tahu persoalan yang sedang kita hadapi, masalah yang kita sedang hadapi. Ketika ada gelombang gelora, Tuhan tidur. Ya, dia tertidur. Ayat yang ke-38, tolong bacakan ulang. Injil Markus pasal yang keempat. Di tengah-tengah badai pada waktu itu, Tuhan tidur. Mari baca. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Iya, terus di sebuah tilam. Terus maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, terus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ya, menyalahkan Tuhan. Tetapi Tuhan tidur itu gambar dari ketenangan. Ya, suatu penyerahan, ketenangan. Ya, ini Tuhan, saudaraku sekalian, memberikan suatu teladan. Ketika kita menghadapi badai, tetap tenang. Tidur artinya, saudaraku sekalian, dalam keadaan penyerahan, kita berserah kepada Tuhan. Ketika menghadapi badai, menyerah kepada Tuhan, tenang, diam, menguasai diri. Ya, kalau kita tidak bisa menguasai diri, persoalannya semakin lebih besar. Ya, malah emosi dan sebagainya. Ya, Yesus tidur. Ya, walaupun badai, angin itu tidak bisa membangunkan dia. Tapi ketika murid-murid berseru, Yesus memperdulikan mereka. Tapi tidurnya Tuhan itu memberikan contoh. Ketika kita menghadapi badai, kita tetap tenang. Ada penyerahan. Ya, bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana kita percaya dan kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, saya tidak tahu persoalan badai yang sedang kita hadapi. Itu maksudnya Tuhan, untuk memperlihatkan ini loh keadaan kita, untuk mau menyucikan kita, sebab kita cepat sekali menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama, agar supaya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika sedang menghadapi badai, kita percaya kepada Tuhan dan kita bisa mengenal Dia dan bagaimana cara menghadapi itu. Tuhan katakan diam dan tenanglah. Diam, kita mengoreksi diri. Tenang, ada suatu penyerahan. Yesus tidur. Kita percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tidur, tenang. Bagaimana kita percaya dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Seperti seorang bayi di dalam gendongan dari ibunya, orang tuanya. Ya, bisa tidur tenang ketika menghadapi badai. Ya,
Tidur juga itu, saudaraku sekalian, mengandung suatu pengertian bagaimana kita bergantung hanya kepada Tuhan, bergantung kepada kebaikan Tuhan. Tuhan tidur memberikan suatu teladan, memberikan contoh kepada kita untuk belajar menyerah, berada dalam ketenangan. Kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana hidup kita bergantung hanya kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudaraku sekalian, sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bergantung hanya kepada Tuhan, kepada kemurahannya, kepada kebaikannya. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Kita tidak bisa bergantung kepada apa yang ada dalam dunia ini, umat Tuhan. Ya, walaupun kita masih hidup dalam dunia ini, tapi kita tidak bisa bergantung dengan apa yang ada dalam dunia ini. Dan ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, untuk kita bergantung kepada Dia. Hari ya sudah petang, Tuhan ajak, ayo menyeberang. Tapi toh mereka juga diperhadapkan dengan badai. Tapi ketahuilah, saat kita menghadapi badai, mungkin kita sudah taat dengar-dengaran dan sebagainya. Sudah dengar-dengaran kepada Tuhan. Tapi mengapa saya harus diperhadapkan dengan badai, dengan persoalan, dengan masalah ini ya Tuhan? Mengapa Tuhan? Ya di situ Tuhan sebetulnya mau melihat, mau menyatakan, ini loh keadaanmu. Seringkali kita mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan sesama kita. Kita tidak mengasihi Tuhan, ada rasa takut. Dan yang ketiga, kita tidak percaya kepadanya, tidak mengenal Dia. Dan baru kita mengerti, ya Tuhan, hidup ini Engkau mau menyucikan saya. Ketika diperhadapkan dengan badai apa saja, saya tidak tahu persoalan masalah yang kita sedang hadapi, bagaikan badai yang sedang diperhadapkan dalam perjalanan hidup kita. Tapi secepatnya kalau kita memeriksa diri kita, kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, bagaikan Yunus melarikan diri daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan, oleh sebab kita tidak dengar-dengaran, kita tidak taat, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tapi toh kalau selama ini kita sudah dengar-dengaran, kita mungkin sudah taat, tapi mengapa Tuhan saya diperhadapkan dengan badai ini? Untuk menyucikan kehidupan kita, karakter kita, supaya kita tidak cepat-cepat menyalahkan sesama kita, menyalahkan Tuhan terlebih. Dan kita mengasihi Tuhan. Ya, kita percaya kepada Dia. Dan kita semakin mengenal Tuhan. Oh, ini yang Tuhan mau dalam hidup saya. Dia harus mau menguji saya, iman saya. Dia mau mendewasakan kehidupan rohani kita di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi. Tuhan mau mendewasakan rohani kita. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, belajar tenang. Memberikan kesempatan untuk Roh Kudus bekerja. Memberikan ketenangan. Diam, mengintrospeksi diri. Sebab Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kehidupan kita. Ya, sama seperti Tuhan contohkan, menghadapi badai, Dia tetap tenang, tidur tenang. Demikian pula kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, seperti seorang bayi di dalam gendongan orang tua. Kita hanya menyerah. Ya, saudaraku sekalian. Dan tidur ini juga menunjuk bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Ya, tapi kita bergantung hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, memberi kesempatan, ya, Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi.
Dengarkan suara Roh Kudus itu. Ya. Di dalam sidang jemaat di Asia Kecil, 7 sidang jemaat Asia Kecil, termasuk sidang jemaat Philadelphia, ini yang terakhir saja, tolong dibacakan ya, Wahyu 3 ayat 13. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Dengarkan suara Roh Kudus. Ya, orang tidur dia beristirahat, artinya dia memberikan kesempatan untuk Roh Kudus bekerja ketika menghadapi badai persoalan. Ya, menghadapi cobaan, menghadapi apa saja. Saudaraku sekalian, biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Kalau Roh Kudus berbicara, dia berbicara sesuai dengan firman Allah. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-13. 7 sidang jemaat Asia Kecil ini. Semua Tuhan nyatakan itu. Ya, barang siapa bertelinga, ya, dengarlah apa yang dikatakan Roh. Mari, silakan. Siapa bertelinga? Siapa yang bertelinga, terus hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apa yang dikatakan Roh kepada sidang jemaat. Beri kesempatan ketika badai diperhadapkan dalam kehidupanmu. Kita berserah, kita bergantung sepenuh kepada Tuhan, kita percaya kepada Dia. Dia tidak akan membiarkan kita dan memberi kesempatan untuk Roh Kudus bekerja, berbicara kepada kita. Barang siapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan Roh. Apa yang dikatakan Roh Kudus, itulah firman Allah. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita kuat di dalam menghadapi badai masalah. Jadi ini tujuan Tuhan ketika engkau diperhadapkan dengan masalah. Mungkin Anda sudah dengar-dengaran taat, tapi berterima kasihlah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mau menyucikan karakter saya, sifat saya. Yang cepat menyalahkan orang mungkin, yang seringkali meragukan Tuhan, tidak mengasihi Engkau Tuhan. Kita tidak mengenal Dia. Tapi lewat persoalan masalah ini, Tuhan mau mendewasakan kehidupan rohani kita. Sampai Dia datang kedua kali. Tidak perlu kita takut, jangan kita ragu. Ya, sebab Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau datang kepada Tuhan, ya. Haleluya. Apapun persoalan badai yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, ya, biar kita memeriksa diri. Kalau kita sudah menyimpang dari Tuhan, tidak taat lagi, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, kita datang memperdamaikan diri, minta ampun kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, bagaikan Yunus mungkin tidak taat lagi, tidak dengar-dengaran, tapi secepatnya mungkin kita berkata, selama ini saya sudah taat, saya dengar-dengaran, saya sungguh-sungguh Tuhan, tapi mengapa saya menghadapi badai? Ada maksud Tuhan dalam semuanya itu. Tuhan mau menyucikan kehidupanmu, Tuhan mau menyucikan karaktermu, menyucikan sifatmu, supaya kita tidak menyalahkan Tuhan, supaya kita mengasihi Tuhan, kita tak percaya dan kita mengenal Tuhan. Dan Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Ya, kita menyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Ku akan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Biar kita mau datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Mari kita nyanyikan pujian ini. Engkaulah perisaiku. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah kita masing-masing. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu badai yang sedang kita hadapi. Biar musik saja yang mainkan, mengiring mungkin dalam memuji, menyanyi. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Perisaiku. Sementara kita mendengar alunan musik, mendengar pujian yang dinyanyikan, kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, saya tidak tahu badai yang
sedang kita hadapi. Engkau mungkin sedang menghadapi masalah, persoalan yang berat sekalipun. Biar kita memeriksa kehidupan kita. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, selama ini ya Tuhan, saya sudah tinggalkan Engkau, meninggalkan firman, menyimpang dari ajaran. Datanglah dengan kerendahan hati, perdamaikan hidupmu, mohon ampun. Namun mungkin ada berkata, bukankah selama ini saya sudah taat, saya sudah dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan mau kerjakan penyucian atas kehidupanmu. Tuhan mau dewasakan kehidupan rohanimu lewat badai yang sedang Anda hadapi. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Jangan menyalahkan siapapun dengan persoalan yang sedang Anda hadapi. Serahkan, menyerah kepada Tuhan. Diam, tenanglah. Serahkan itu kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Saat kesempatan kita datang kepada Tuhan. Bukan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun, ku kan bertahan, ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bangkit berdiri. Yang ada di rumah, silakan bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, tidak usah malu. Kita angkat kedua tangan kita. Kita menyerahkan hidup kita. Ketika Anda sedang diperhadapkan dengan badai, diperhadapkan dengan persoalan, biar kita mengoreksi kehidupan kita. Kita berdamai dengan Tuhan. Kita memeriksa diri kita. Haleluya, haleluya. Katakan, bukan berdiri. Ada kekuatan daripada Tuhan. Ketika Anda sedang diperhadapkan dengan badai, tidak usah takut. Tuhan peduli dengan kehidupanmu. Mungkin orang lain tidak peduli dengan engkau. Mungkin saudara-saudaramu tidak peduli dengan engkau. Mungkin sahabatmu tidak peduli dengan engkau. Tapi satu pribadi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, dia peduli dengan kehidupan kita. Oh haleluya, haleluya. Oh katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, ku kan berdiri, ku kan mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap pribadi kami masing-masing. Baik kami yang ada di dalam rumah-Mu, sampai kami yang ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau yang mengenal setiap kehidupan kami. Perdamaikan kami, ampuni kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab seringkali kami menyalahkan Engkau, seringkali kami menyalahkan sesama kami. Ketika masalah, ketika persoalan diperhadapkan kepada kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar berdiam diri. Kami mau belajar menguasai diri di dalam
tuntunan daripada Roh Kudus untuk kami mengasihi firman-Mu Tuhan, untuk kami tetap percaya, untuk kami mengenal pribadi-Mu Tuhan yang mau menyucikan, mendewasakan kehidupan rohani kami lewat badai yang kami diperhadapkan kepada kami di hari-hari yang terakhir. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja atas setiap kehidupan kami, untuk kami memahami dan mengerti Tuhan betapa besar rencana-Mu bagi kami Tuhan di zaman akhir ini, untuk kami mau disucikan, mau dipilih oleh Tuhan, haleluya, untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih kepada belas kasihan Tuhan. Engkau memperdamaikan kehidupan kami semuanya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami akan tetap kuat bersama dengan Engkau Tuhan, haleluya, dalam menghadapi badai yang sedang mungkin kami hadapi. Namun Engkau memberikan kemenangan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, perdamaikan kehidupan kami semua. Ampuni segala kesalahan dan kekurangan kami ya Tuhan, sucikan kami. Dan saat ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari kiranya Engkau sucikan kehidupan kami terlebih dahulu, perdamaikan kami terlebih dahulu ya Tuhan. Kau imam besar kami, haleluya, haleluya, dari segala kekurangan, kelemahan dan kesalahan kami yang begitu mudah dan gampang menyalahkan Engkau, menyalahkan sesama kami, tidak percaya kepadamu, tidak mengasihi Engkau, tidak mengenal Engkau Tuhan. Ketika kami menghadapi badai, haleluya, namun Engkau mengingatkan kami Tuhan, maksud dan rencana-Mu atas kehidupan kami, untuk membentuk kehidupan kami Tuhan, untuk mendewasakan kehidupan rohani kami, agar kami tetap kuat, kami tetap teguh berdiri Tuhan di tengah badai yang sedang mungkin kami hadapi saat ini. Dan Engkau memberikan kemenangan kepada kehidupan kami. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau sucikan semua tubuh dan darah yang sudah kami siapkan, baik dalam rumah-Mu maupun juga ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Haleluya, haleluya, agar supaya firman Allah yang kami dengar itu Tuhan permanen Tuhan dalam kehidupan kami, menjadi pengalaman hidup dalam setiap kehidupan kami ketika kami menghadapi apapun juga adanya. Kuasa korban-Mu memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Umat Tuhan, saudara-saudaraku sekalian, saat ini kita akan menggunakan tubuh dan darah Tuhan, perjamuan suci yang saudara sudah siapkan tentunya di rumah masing-masing. Biar kita menghargai tubuh dan darahnya Yesus, biar kita memandang kepada korbannya Tuhan, kepada salibnya Tuhan. Ketika Anda menghadapi suatu badai, menghadapi masalah persoalan yang sedang kita hadapi, kita sudah memperdamaikan diri kepada Tuhan dan tetap memandang kepada korbannya Yesus. Dia tidak pernah membiarkan setiap kehidupan kita. Sementara kita mempersiapkan diri dalam kita menggunakan perjamuan suci, kita mau menyanyikan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Haleluya. Sementara saudara mempersiapkan tubuh dan darah Yesus, perjamuan suci. Haleluya. Firman-Mu berkata, besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Maka kita mau bangkit berdiri semua yang ada di rumah, di dalam rumah Tuhan, di rumah kita masing-masing, dengan roti dan anggur yang kita persiapkan. Kita mau bangkit berdiri, pandang kepada korban Yesus. Percaya. Sekali lagi, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
haleluya. Ku nantikan di setiap langkahku, ku percaya, oh haleluya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ku akan terbang tinggi. Firman Allah dan Roh Kudus yang kita miliki memberikan kekuatan, memberikan kemenangan kepada kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kehidupan kita. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mau menolong setiap pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi, badai yang sedang menerpa kita. Serahkan semua kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Sekali lagi, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Kita angkat tubuhnya dengan tangan kanan kita. Haleluya. Serahkan semua kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia. Di tengah badai yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan mau menyucikan, mendewasakan kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu. Haleluya. Tuhan, haleluya. Oh, kami tidak meragukan pertolongan-Mu atas kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Yesus? Katakan amin. Mari kita makan dengan percaya tubuhnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari pegang darahnya Yesus dengan tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi dari atas kepala kita, sementara tangan kiri kita letakkan di dada kita. Haleluya, haleluya. Kita dengarkan apa yang Tuhan katakan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darahnya Yesus? Katakan amin. Mari kita minum darahnya Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat kedua tangan sementara musik mau menyanyikan hatiku percaya, hatiku percaya. Kita angkat kedua tangan kita. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, tapi biar kita mau percaya, angkat kedua tangan-Mu. Haleluya. Oh, kita mau menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami mengagungkan Engkau, mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Biar kita jangan ragukan Tuhan,
Di tengah-tengah kita menghadapi badai, ada pengharapan, ada pertolongan. Biar kita percaya kepada Dia. Katakan haleluya. Aku percaya bertuhan. Haleluya. 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 Tambahkan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya, kami yang sedang diperhadapkan mungkin dengan badai, dengan persoalan, dengan masalah, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau tidak membiarkan setiap kehidupan kami. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Engkau mau menuntun setiap langkah-langkah, setiap perjalanan kehidupan rohani kami untuk semakin hari semakin didewasakan Tuhan, menuju kepada kesempurnaan. Walaupun kami harus melewati badai yang sedang kami alami saat ini, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, biar kami mau belajar apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami ketika kami menghadapi badai di tengah-tengah perjalanan hidup kami Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing, baik dalam nikah kami, keluarga kami, pribadi kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, apapun itu Tuhan. Mungkin kami sedang diperhadapkan dengan badai, tapi kami mau belajar melihat kepada firman-Mu Tuhan. Kami hanya bisa mengagungkan Engkau, sebab Engkau tidak akan membiarkan kehidupan kami. Engkau penolong dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan kami semua, umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tidak Engkau lewatkan Tuhan setiap kehidupan kami mendapatkan pertolongan yang sama ketika kami menghargai Engkau ya Tuhan, menghargai firman-Mu. Kami hanya mau belajar berserah, menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengasihi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengarkan. Tuhan yang memberikan kemenangan atas setiap kehidupan kita dalam kita menghadapi badai, dan percayalah saudaraku sekalian, Tuhan memiliki rencana yang baik atas setiap kehidupan kita, umat-umatnya yang merindukan untuk hidup ini boleh berkenan kepada Tuhan, untuk hidup ini semakin didewasakan, untuk disucikan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kehidupan kita. Mari kita akan segera mengakhiri, kita akan segera menutup ibadah kita pada kesempatan hari ini, di mana kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati, merasakan perhatian Tuhan atas setiap kehidupan kami di hari-hari yang terakhir. Engkau tidak pernah membiarkan kami sekalipun kami harus melewati badai, gelora yang diperhadapkan atas setiap perjalanan hidup kami. Namun Engkau menampilkan kasih sayang-Mu atas kami semua Tuhan, sehingga kami tetap kuat,
berdiri di tengah badai ketika kami menghadapi apapun juga Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan, khususnya juga kami mau berdoa, mendoakan sidang jemaat yang berulang tahun pada 4 Oktober, Edelin Harlin. Tuhan, kami percaya lewat firman Tuhan saat ini Engkau senantiasa memberkati kehidupannya dengan perpanjangan umur yang Tuhan Engkau berikan kepadanya Tuhan, untuk hidup ini dibawa untuk lebih menyenangkan hati Tuhan, untuk mengutamakan pribadi Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Dan berkat Tuhan Engkau nyatakan kehidupan rohani kepada saudara kami yang Engkau perpanjangkan usia saat ini. Juga kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, umat-umat Tuhan yang beribadah saat ini Tuhan, baik di tempat ini, di rumah kami masing-masing Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau memberkati setiap kehidupan kami, Engkau menolong setiap pergumulan yang sedang kami hadapi mungkin Tuhan, yang sedang diperhadapkan dengan pergumulan apa saja, yang dalam keadaan kelemahan Engkau berikan kekuatan, yang sakit Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu dengan kasih sayang-Mu, dengan bilur-bilur-Mu, memberikan satu kesembuhan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan, memberkati setiap usaha dan pekerjaan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Namun biar tetap kami memandang kepada Tuhan, mengutamakan pribadi-Mu Tuhan, tidak ada seorang pun yang Engkau lewatkan Tuhan. Juga kami berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini bersama dengan Ibu Rohani, Engkau juga memberkati, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan selalu Tuhan dalam mengembalakan sidang jemaat di tempat ini. Tuhan tetap beserta, Tuhan tetap memakai. Demikian pula pelayan-pelayan Tuhan semuanya, tidak seorang pun yang Engkau lewatkan, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang Engkau sudah tebus dengan darah yang mahal di atas kayu salib Tuhan. Berikan kekuatan kemenangan atas setiap kehidupan kami dalam perjalanan rohani kami di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang Engkau lewatkan. Berkat Engkau nyatakan atas kehidupan kami Tuhan, yang selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan daripada Dikau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasihku sekalian, terimalah anugerah berkat cinta kasih sayang Tuhan, serta kembalilah dengan damai sejahtera di dalam persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai kita senantiasa dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di atas awan-awan yang permai. Kami tutup dan kami akhiri akan ibadah kebaktian umum pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita sudah selesai. Saya sampaikan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.